Pasukan khusus ini mampu bertempur di kegelapan malam berkat perlengkapan Night Vision Goggles. Senjata serbu yang digunakan dilengkapi dengan penanda laser inframerah. Cahaya laser ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perlengkapan canggih tersebut dimungkinkan dibuat karena adanya material khusus. Lensa pada perangkat Night Vision, salah satu bahannya adalah lantanum. Laser inframerah bisa dihasilkan karena menggunakan kain medium berbahan ytterbium. Plat tahan peluru untuk melindungi bagian vital prajurit tersebut berbahan keramik dengan salah satu unsurnya yttrium. Dalam teknologi persenjataan lain, perangkat motor listrik pada sistem kendali rudal membutuhkan magnet berbahan neodymium. Laser yang digunakan sebagai penanda target, pengendali rudal, pengukur jarak maupun direct energy membutuhkan material-material eksotis seperti europium, terbium, thulium, dan lain-lain. Material-material yang disebutkan tadi saat ini merupakan material langka dan berharga yang menjadi rebutan negara-negara maju. Material tersebut dikenal sebagai Rare Earth Element atau disingkat REE. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan langsungnya adalah unsur tanah jarang, namun lebih sering disebut sebagai logam tanah jarang. Seperti dijelaskan tadi, unsur tanah jarang ini merupakan kunci dari teknologi pertahanan modern. Tanpa unsur-unsur ini, senjata canggih tidak akan bisa dibuat. Sebagai gambaran, untuk membuat satu unit pesawat tempur F-35, dibutuhkan berbagai jenis logam tanah jarang yang jika ditotal beratnya sekitar 400 kg. Kapal selam kelas Virginia mengandung logam tanah jarang totalnya 4 ton. Salah satu penggunaan logam tanah jarang pada kapal selam adalah material peredam gelombang sonar. Material tersebut adalah terfenol D, logam paduan yang tersusun dari terbium, besi, dan dysprosium. Selain untuk teknologi persenjataan, Rare Earth juga sangat vital untuk teknologi lainnya. Kendaraan listrik, gadget dan komputer, pembangkit energi, bahkan dalam penyulingan minyak bumi. Saat ini, supplier utama Rare Earth adalah China. Negara-negara maju termasuk Amerika sangat bergantung suplai material ini dari China. Ada kekhawatiran sewaktu-waktu China bisa saja menutup keran ekspor Rare Earth. Ini tentunya akan mengganggu produksi barang-barang berteknologi tinggi. Karena itu, Amerika mulai mencari sumber alternatif Rare Earth di luar China. Termasuk salah satunya memeras Ukraina dengan dalih pembayaran bantuan militer yang telah diberikan. Presiden Donald Trump menginginkan 50% dari cadangan Rare Earth yang dimiliki Ukraina. Rare Earth atau tanah jarang saat ini telah menjadi komoditas penting yang sangat berharga. Bagi negara kuat, penguasaan Rare Earth bisa meningkatkan posisi tawar dalam percaturan geopolitik dunia. Namun, bagi negara lemah, Rare Earth bisa saja menjadi bencana. Mineral ini bisa memancing kedatangan pihak luar untuk berusaha menguasainya dengan berbagai cara, seperti halnya minyak bumi. Tetapi, sebelum kita lanjutkan, apa itu Rare Earth? Mengapa disebut sebagai tanah jarang? Apa saja jenis-jenisnya? Dan apa fungsinya dalam teknologi modern? Kemudian, bagaimana Rare Earth di Indonesia? Pertama, apa itu Rare Earth? Rare Earth atau tanah jarang adalah sebutan untuk 17 unsur logam dengan penampakan yang mirip satu sama lain. Dalam tabel periodik, unsur ini adalah scandium, yttrium, dan lantanum. Jika kita perhatikan, di sebelah lantanum terdapat unsur hafnium. Tetapi ada yang aneh, nomor atomnya meloncat dari 57 langsung ke 72. Ini karena unsur dari nomor atom 57-71 semuanya termasuk dalam unsur golongan 3. Deretan unsur ini kemudian diletakkan terpisah di bawah. Karena masih satu golongan dengan unsur lantanum, deretan ini disebut sebagai lantanida. Lantanida terdiri dari lantanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, dan lutetium. Sehingga dari 17 unsur Rare Earth, 15 diantaranya adalah lantanida. Yang bukan golongan lantanida adalah scandium dan yttrium. Lalu, mengapa disebut sebagai Rare Earth atau tanah jarang?
Istilah ini sebenarnya kurang pas, karena sebenarnya unsur-unsur ini keberadaannya cukup melimpah di kerak bumi. Sebagai contoh, neodymium keberlimpahannya berada di urutan setelah tembaga, jauh di atas emas, perak, dan timbal. Meskipun demikian, di alam, unsur tanah jarang ini tidak terkonsentrasi di satu tempat. Ia menyebar dan berupa oksida yang bercampur dengan senyawa lainnya. Dalam campuran ini, oksida rare earth seringnya tidak dominan alias minoritas. Dengan demikian, sangat sulit untuk melakukan purifikasi atau memurnikan unsur tanah jarang ini. Karena keberadaannya yang tersebar, jumlah tanah atau galian yang diambil untuk mendapatkan rare earth jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan bahan tambang lainnya. Tantangan berikutnya adalah proses pemisahan dari elemen lain. Satu unsur rare earth seringkali tercampur dengan unsur rare earth lainnya, dan masing-masing unsur ini memiliki sifat kimia yang hampir mirip. Untuk memisahkan dan memurnikan unsur-unsur ini, perlu serangkaian proses kimia dengan banyak tahap. Proses kimia ini menggunakan berbagai zat kimia baik sebagai pelarut, pengikat, dan katalis. Zat-zat kimia yang digunakan dalam proses ini sebagian besar merupakan zat kimia berbahaya seperti asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida. Ini menyebabkan proses pengolahan rare earth seringkali menimbulkan dampak lingkungan yang cukup merusak. Ini menjadi salah satu alasan mengapa Amerika enggan untuk memanfaatkan rare earth dari sumber dalam negeri. Karena potensi kerusakan lingkungan yang besar, Amerika lebih memilih membeli dari Cina. Akibatnya, Amerika saat ini sangat tergantung suplai logam tanah jarang dari Cina. Sekitar 80% kebutuhan rare earth di Amerika diimpor dari Cina. Dengan semakin meruncingnya rivalitas Amerika dengan Cina, mulai ada kekhawatiran terkait keberlangsungan suplai material penting ini. Bagaimana jika Cina mengembargo Amerika dengan menghentikan penjualan logam tanah jarang? Pada tahun 2020, Cina telah memberikan sanksi kepada dua raksasa perusahaan pertahanan Amerika, yakni Lockheed Martin dan Raytheon. Cina menghentikan penjualan bahan baku termasuk rare earth terhadap kedua perusahaan tersebut. Sanksi ini berakibat terganggunya proses produksi pesawat tempur F-35. Jika konflik semakin memanas, bukan tidak mungkin sanksi ini diperluas berakibat saling serang dan saling balas dalam perang dagang atau trade war. Amerika sendiri telah mengembargo Cina dalam hal teknologi chip. Cina dihalangi aksesnya terhadap teknologi mesin fotolitografi untuk membuat chip. Ini sudah pernah kita bahas dalam video tentang semikonduktor. Logam tanah jarang atau rare earth merupakan bahan baku vital dalam industri modern. Dalam industri, penggunaan terbesar elemen ini adalah untuk katalis. Katalis berfungsi mempercepat atau memungkinkan terjadinya reaksi kimia. Namun, katalis tersebut tidak ikut bereaksi atau kalaupun bereaksi akan kembali ke keadaan semula. Lantanum digunakan sebagai katalis dalam produksi bensin. Dengan menggunakan lantanum, produksi bensin bisa lebih cepat dan murah. Ini memberikan keuntungan besar bagi perusahaan refinery atau pengolahan minyak bumi. Penggunaan kedua adalah sebagai bahan magnet. Dengan bahan neodymium dimungkinkan dibuat magnet yang jauh lebih kuat. Magnet neodymium adalah paduan dari besi, neodymium, dan boron. Magnet yang kuat ini merupakan komponen vital untuk motor listrik, generator, sensor, dan lain-lain. Sebagai contoh, turbin angin yang efisien membutuhkan generator dengan magnet neodymium di dalamnya. Turbin angin berkapasitas 5 MW membutuhkan sekitar 800 kg neodymium dan 200 kg dysprosium. Artinya, turbin angin ini membutuhkan 1 ton logam tanah jarang. Rare earth juga penting dalam metalurgi. Beberapa unsur rare earth digunakan sebagai unsur paduan pada logam. Salah satu contohnya adalah skandium. Ketika dipadukan dengan aluminium, membentuk paduan aluminium skandium yang banyak digunakan sebagai bahan struktur pesawat tempur modern. Masih banyak fungsi lain dari unsur rare earth dalam berbagai jenis teknologi, termasuk tentunya dalam teknologi militer. Perangkat optronik baik lensa maupun sensornya, komponen solid state radar, komponen laser, baterai, layar display, dan lain-lain, semuanya membutuhkan unsur tanah jarang. Karena itu, bagi sebuah negara,
Penguasaan teknologi pengolahan logam tanah jarang bisa menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi yang selama ini masih terpendam di dalam tanah. Saat ini, Cina merupakan penghasil terbesar logam tanah jarang di dunia. Cina juga memiliki cadangan rare earth terbesar di dunia. Di urutan kedua ada Brasil, kemudian India, Australia, dan berikutnya Rusia. Amerika berada di urutan ke-7. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Data dari Kementerian ESDM menyebut setidaknya ada 9 lokasi dengan 28 titik di Indonesia yang berpotensi memiliki kandungan logam tanah jarang. Paling banyak berada di Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Bangka Selatan, satu lokasi dengan pertambangan timah. Lokasi lainnya ada di Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. Di Bangka Belitung, diperkirakan terdapat deposit dalam bentuk monasit dan xenotim sebesar total 207.000 ton. Jika dibandingkan dengan Cina, angka ini sangat kecil, karena Cina punya potensi sekitar 44 juta ton. Jadi, cadangan logam tanah jarang di Indonesia yang sudah dipetakan hanya sekitar 0,5%-nya cadangan Cina. Di Indonesia sendiri, belum ada penambangan maupun pengolahan logam tanah jarang. Sebaliknya, tetangga Indonesia yakni Australia merupakan produsen terbesar kedua setelah Cina. Australia melalui perusahaan Linhas juga pernah berencana menambang dan membangun fasilitas pengolahan logam tanah jarang di Malaysia. Tetapi karena permasalahan lingkungan hidup dan protes masyarakat, proyek tersebut dihentikan. Di Malaysia, tahun 1982 pernah terjadi bencana polusi radioaktif dari penambangan rare earth oleh perusahaan yang bernama Asia Rare Earth Sendirian Berhad. Efek pencemaran tersebut mengakibatkan beberapa warga terdampak terkena kanker, keguguran, dan bayi lahir cacat. Akhirnya, tahun 1994, pemerintah Malaysia menutup perusahaan tersebut yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Mitsubishi Chemical dari Jepang. Saat ini, Malaysia ingin menggandeng Cina untuk transfer teknologi penambangan dan pengolahan rare earth yang lebih aman. Malaysia sendiri saat ini masih terus memerangi penambangan rare earth ilegal, terutama di wilayah Kelantan, Perak, dan Kedah. Jadi, meskipun memiliki potensi ekonomi yang tinggi, logam tanah jarang atau rare earth element juga mengandung potensi bahaya ekologis dan kesehatan. Sampai jumpa.